Heboh indeks harga saham gabungan atau IHSG ambles hingga lebih dari 5% dan menutup di posisi 6.076 Selasa 18 Maret 2025. Bursa Efek Indonesia atau BEI pun sempat menghentikan perdagangan atau trading halt selama 30 menit. Nyatanya insiden kali ini bukan pertama yang terjadi. Indonesia pernah mengalami anjloknya IHSG di era krisis moneter 98 dan pandemi COVID-19. Bagaimana perbandingannya? Sebelum ke Krismon 98 dan pandemi COVID-19, sekarang kita bahas dulu soal IHSG. IHSG adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di BEI. Dalam pasar global, IHSG juga dikenal sebagai Indonesia Composite Index atau ICI atau IDX Composite. IHSG mencerminkan pergerakan harga seluruh saham di BEI dan jadi indikator utama dalam menilai kondisi pasar saham di Indonesia. Dengan kata lain, IHSG adalah grafik pergerakan rata-rata saham di BEI. IHSG biasanya digunakan sebagai gambaran untuk melihat kenaikan atau penurunan pasar investasi secara global, dalam hal ini pasar saham di Indonesia. Nah, di era krisis moneter pada 8 Januari 1998, IHSG mencatat penurunan harian terdalam sepanjang sejarah, jatuh hingga hampir 12% dalam sehari ke level 347. Kejatuhan ini juga dipengaruhi oleh krisis keuangan Asia 1997 hingga 1998 yang melumpuhkan ekonomi Indonesia. Mata uang rupiah saat itu anjlok tajam terhadap dolar AS yaitu Rp17.000 dari sebelumnya Rp4.850 di tahun 1997. Saat itu sektor perbankan kolap dan banyak perusahaan besar bangkrut akibat tingginya utang dalam valuta. 22 tahun berselang, kejadian berulang, namun bukan hanya Indonesia, melainkan global, seluruh dunia. Ya, saat pandemi COVID-19, 9 Maret 2020, IHSG terjun bebas 6,58% ke level 5.136,81, yang menjadi awal dari 7 kali penghentian perdagangan dalam beberapa pekan berikutnya. Selanjutnya, 24 Maret 2020, IHSG mencapai titik terendah di level 3.937, turun 37% dari awal tahun. Perlahan tapi pasti pada akhir Maret 2020 IHSG mencapai level 4.500 dan meningkat menjadi 4.700 pada April. Indeks relatif stabil pada Mei sebelum akhirnya menguat mendekati 5.000 di Juni seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun saat pengetatan kembali PSBB, IHSG kembali turun di level 4.900 pada September, lalu merangkak naik menjadi 6.000 di akhir 2020. Masalah itu bakal membuat investor merasa Indonesia bukan lagi tempat menguntungkan untuk berinvestasi. Alhasil mereka lebih memilih lari daripada merugi. Pelarian modal otomatis akan membuat perputaran uang yang digunakan untuk menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja di tanah air makin berkurang. Kalau terus dibiarkan, ini bisa berdampak ke banyak hal, salah satunya peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Insiden anjloknya IHSG dari era Krismon ke pandemi COVID-19 ada kesamaannya, yaitu keduanya terjadi di tengah krisis dunia. Mau tak mau Indonesia pasti terdampak. Lalu yang lebih penting adalah upaya bangkit dari keterpurukan IHSG dan ekonomi. Apakah amblesnya IHSG hanya terjadi kemarin, tak terulang, atau sebaliknya? Indonesia bisa lolos dari 2 kali anjloknya IHSG saat Krismon dan pandemi. Bagaimana dengan saat ini dan ke depan? Bagaimana menurut sahabat Kompas?